Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman. Malam ini kita punya crowd yang spesial. Tadi pagi saya konfirmasi juga ada dari Kedutaan Besar Indonesia di Australia. Selamat malam, Pak. Dan juga Kedutaan Besar Cina, Kedutaan Besar Indonesia di Cina di sana, ya. Dan teman-teman yang lainnya semua di sini. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin lanjutkan tadi baca dulu kenalan dengan Pak Sudamek di sini ya. So Pak Sudamek selain daripada anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan juga chairman dari Garuda Food, beliau juga adalah Ketua Dewan Pengawas Majelis Budayana ya Indonesia, organisasi Buddhis pertama di Indonesia hingga sekarang sampai 2023. Dan juga beliau adalah pendiri Indonesian Conference on Religion and Peace, organisasi antaragama yang secara resmi berafiliasi dengan World Conference on Religion for Peace di sini gitu loh. Achievement beliau yang terakhir adalah The Legacy Awards yang diberi oleh Presiden Filipina dalam acara ASEAN Business Awards. Ya, kalau bicara achievement dan juga track record ini panjang sekali di sana. Nah, ini yang kita kenal sahabat kita ya, tokoh bangsa kita di sini. Kita sebenarnya sudah nggak sabar Pak, kita mendengarkan. Jadi teman-teman mohon menyimak di sini, fokus, tolong catat. Materi dari Pak Sudamek ini mestinya panjang, tetapi beliau kompres menjadi kecil. Jadi mudah-mudahan kita bisa fokus dan catat yang banyak ya. So Pak Sudamek akan bisa sharing kepada kita malam ini aspirasi-aspirasi dan inspirasi yang luar biasa mengenai prinsip-prinsip manajemen di sini. Oke, kita akan belajar mengenai hal-hal yang membangun manusia yang utuh di sini. Jadi cuma bukan tadi Julian Fu mengatakan komersnya saja, tetapi juga ada hal-hal yang moral di sini gitu loh. Oke. Untuk waktu, silakan Pak Sudamek sharing kepada teman-teman kita komunitas di Indonesia di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yongki. Uh, saya coba tampilkan panitia bantu ya ini. Oke ini. Jadi sambil menunggu saya menyiapkan bahannya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selamat malam, salam sehat. Perkenankan dalam kesempatan yang baik ini, saya mau memperkenalkan satu salam yang disebut dengan salam Pancasila, yang sebetulnya dulu diangkat oleh Bung Karno. Bentuknya begini, tangan dengan 5 jari menghadap ke samping depan, bukan begini ya, kalau begini kan dada-dada gitu ya, atau begini itu penghormatan ala militer, tapi dia dalam posisi lurus ke depan, di atas bahu, 5 ini Pancasila, di atas bahu artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, sambil meneriakkan salam Pancasila. Saya akan ucapkan, tolong habis itu diikuti bersama-sama. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya malam ini sengaja memperkenalkan materi yang judulnya saya berikan nama seperti ini. Ini manajemen berbasis Pancasila. Ini sebetulnya berawal dari eksperimen yang dilakukan di Garuda Food selama 18 tahun terakhir. Dan kemudian karena saya anggota Dewan Pengarah BPIP, saya pernah diminta sharing. Pada waktu itu kemudian PLT kepalanya mengusulkan diberi nama aja manajemen Pancasila, Pak. Dan saya minta Bapak berkenan untuk memperkenalkannya ke seluruh Indonesia. Nah, ternyata timing yang paling pas dalam malam ini, pada saat di tengah-tengah wabah COVID ini justru ada kesempatan yang baik sekali untuk memperkenalkan manajemen berbasis Pancasila ini seperti apa, yang di perusahaan kami disebutnya MBC, dia, Mindfulness Based Company, tapi sebetulnya esensinya adalah manajemen berbasis Pancasila. Nanti saya akan ceritakan bahwa Pancasila itu kita itu begitu indahnya. Kalau mau lebih dalam, ada pakarnya, Pak Yudi Latif. Saya hanya akan memberikan pengantar saja untuk masuk ke dalam materi ini. Yang pertama, saya ingin ambil satu slide dari sosialisasi, materi sosialisasi 4 pilar dari MPR yang saya dapatkan dari Pak Basarah, bisa manggilnya Pak Baskara.
slide ini menunjukkan bahwa Pancasila dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila itu beliau menunjukkan bahwa Pancasila itu kalau diperas bisa menjadi 3 sila dan kalau diperas lagi jadi Eka Sila. Nah, dari 5 itu diperas jadi 3, 3 diperas jadi 1, dan itulah yang disebut Pancasila adalah gotong royong. Nah, ini sengaja saya kutip karena saya mau masuk ke dalam slide berikutnya, ini yang sekedar untuk pengantar saja, bahwa kata gotong royong ini nanti akan saya mau jelaskan, bukan jangan hanya dimaknai bahwa kita itu kerja bakti bersama, saling tolong-menolong di kampung, bukan hanya bentuk-bentuk seperti itu saja, itu adalah in action-nya, dalam tindakannya Pancasila dalam laku, penting sekali, dan itu hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya kita juga perlu memahami paradigma di belakang kata gotong royong itu sendiri. Ya, jadi perkenankan saya menyampaikan hakikat nilai Pancasila. Yang pertama saya mau sampaikan, ini saya sengaja kutip paradigma yang disebut The Rising Culture oleh Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics. Fritjof Capra mengatakan salah satu dari the rising culture itu atau paradigm itu, the future paradigm, new paradigm adalah satunya bagian dari keseluruhan dan keseluruhan itu adalah merupakan himpunan dari bagian. Nah, Pancasila itu sila-silanya 5 sila itu adalah sangat seperti itu. Bisa nanti Anda eksplor lebih jauh dengan Pak Yudi Latif bahwa 5 sila itu merupakan satu kesatuan, saling menjiwai satu sama lain. Nah, selain itu, kalau kita melihat Pancasila silanya adalah seperti itu, merupakan satu kesatuan, 5 sila tersebut, maka sesungguhnya Pancasila itu pada waktu dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini yang manusia-manusia terpilih, tokoh-tokoh terpilih pada zaman itu, ternyata ini adalah merupakan dilandasi oleh sebuah paradigma yang disebut dengan interdependent co-arising, atau dalam bahasa Inggris juga disebut yang di dalam kamus belum diterima secara resmi tetapi sudah dikenal di dunia barat, yaitu adalah inter-art. Artinya bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah sebuah network, saling jejaring, saling taut-menaut, saling berkelindan, tidak merupakan fenomena-fenomena yang berdiri sendiri-sendiri dia. Nah, Pancasila itu dilandasi oleh paradigma seperti itu, dan paradigma itulah sebetulnya pengertian singkatnya adalah gotong royong. Sengaja di sini saya tampilkan kalau mau dijadikan padanan katanya di Afrika, namanya Afrika Selatan, di sebuah suku Xhosa namanya, itu dikenal sebuah paradigma atau nilai yang disebut dengan Ubuntu. Ubuntu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kurang lebih adalah I am because we are. I am because we are. Saya ada karena kita ada. Ini menunjukkan bahwa individualisme sama sekali bertentangan dengan paham ini. Ini adalah paham menunjukkan bahwa hidup adalah sebuah jejaring. Nah, oleh karena seperti itu, cara pandangnya paradigma Pancasila, maka Pancasila melihat fenomena-fenomena kehidupan ini sebagai sebuah paradoks, bukan dikotomi. Kalau dikotomi itu saling menegasikan, jangka pendek, jangka panjang, seolah-olah harus memilih mana yang lebih penting. Sedangkan kalau paradoks, itu dua fenomena kehidupan atau lebih yang di permukaan kelihatannya bertentangan, misalnya jangka pendek dengan jangka panjang, siang atau malam, itu kalau didalami, maka sebetulnya adalah bisa dilakukan, diintegrasikan, bisa dilakukan alignment. Itulah paradoks dia. Jadi kalau Anda ke bank, rekening Anda, tabungan Anda menunjukkan masih 1 juta, bank mengatakan hanya 700.000, daripada ribut, lakukan rekonsiliasi. Dan setelah direkonsiliasi, bisa aja Anda yang benar, bisa bank yang benar, atau dua-duanya salah. Tetapi pada akhirnya sepakat. Kehidupan sesungguhnya adalah sebuah paradoks seperti itu. Baik, dengan pengertian seperti itu, maka saya mau katakan bahwa sesungguhnya antara prinsip-prinsip spiritualitas dan prinsip-prinsip bisnis itu tidak eksklusif, melainkan bisa saling diintegrasikan. Inilah sebetulnya sebuah pertanyaan Sokratik yang dilontarkan oleh ayah almarhum saya pada tahun 1968. Dan waktu itu saya masih umur 12 tahun. Beliau menanyakan apakah
spiritualitas atau ajaran agama waktu itu beliau mengatakannya. Apakah ajaran agama itu bisa diterapkan dalam bisnis? Itu ditanyakan pada kakak-kakak saya, dan Pancasila memberikan jawaban bahwa ini bukan hanya bisa, tapi merupakan sebuah keniscayaan kalau bisnis tersebut ingin langgeng. Baik, saya masuk ke bagian yang kedua. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, setelah pengantar tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa slide, ya ini bagian yang cukup panjang, di bagian kedua ini yang lebih panjang, saya butuh waktu sekitar 20 menit, untuk menjelaskan bagaimana membangun mindfulness-based company, yaitu perusahaan yang mengintegrasikan antara prinsip-prinsip spiritualitas, spiritual values itu adalah nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Misalnya disiplin, tanpa kekerasan, cinta kasih, itu tidak ada agama satupun yang tidak mengajarkan itu. Itulah universal values dan itulah spiritual values, ya, nilai-nilai spiritual. Nah, mindfulness-based company ini saya beri nama dalam skala nasional, itu adalah manajemen berbasis Pancasila. Nanti Anda akan melihat itu kenapa diberi nama seperti itu, karena memang Pancasila melihat bahwa antara prinsip bisnis dengan spiritualitas itu bisa diintegrasikan. Baik, di dalam membangun mindfulness-based company ini, diperlukan ada 4 inisiatif yang harus dilakukan. Inilah paling tidak hasil eksperimen yang kami lakukan selama 18 tahun terakhir ini. Ini bukan hanya sekedar bicara teori, tetapi sudah dipraktekkan di Garuda Food. Dan saya merasa happy sekali kalau ini bisa diterima di skala nasional, karena biasanya di tataran makro, kita kalau bicara ekonomi Pancasila, itu adalah sistem ekonomi Pancasila dalam artian ekonomi makro. Tidak berbicara mengenai ekonomi mikronya. Nah, manajemen Pancasila itu adalah ekonomi mikronya. Nanti Pak Yudi Latif akan lebih banyak bicara makronya, saya berbicara mikronya. Apa itu 4 inisiatif itu? Yang pertama, mindfulness-based company atau manajemen berbasis Pancasila ini diawali dengan perumusan, yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan harus punya spiritual values, corporate core values maksud saya, yang kemudian ya, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya itu harus kemudian diwujudkan menjadi sebuah tindak nyata. Nah, tapi itu diawali dari yang pertama adalah dirumuskan dulu nilai-nilai tersebut. Demikian pula yang kami alamin selama 18 tahun ini. Anda bisa lihat di Garuda Food Way, kami beri namanya Garuda Food Way, kami dengan pendekatan strategic management system, itu gambarnya kurang lebih seperti ini, kayak rumah. Tapi saya hanya mau tunjukkan bahwa fondasi yang paling bawah itu adalah corporate core values, itu principle of mindfulness-based company atau manajemen berbasis Pancasila tadi. Nah, corporate core values itu di dalam perusahaan kami terdiri dari 3 nilai, corporate philosophy, mission principle, dan founder spirit. Saya tidak kupas satu persatu karena faktor waktu. Yang kalau diringkas, dia menjadi peaceful and dynamic. Peaceful itu merepresentasikan sisi atau dimensi spiritualnya, dynamic adalah sisi atau dimensi bisnisnya. Artinya apa? Bisnis harus dibangun dengan berlandaskan pada spiritual values, tetapi kemudian di atasnya harus dibangun kompetensi supaya dia mampu bersaing, bahkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat regional, bahkan global. Tetapi ini tidak bisa dibalik, tidak boleh dibalik dynamic and peaceful, karena landasannya memang adalah spiritual values, makanya disebutnya peaceful and dynamic. Saya masuk ke inisiatif yang kedua. Ini sekedar untuk sepintas saja ya, nggak bisa menerangkannya dengan detail, nanti dikembangkan dalam pertanyaan aja. Inisiatif yang kedua, setelah nilai-nilai perusahaan dirumuskan seperti tadi, kalau di Garuda Food adalah peaceful and dynamic, maka langkah berikutnya adalah bisnis apa yang akan kita masukin. What business are we going to be in? Itu juga perlu dirumuskan Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Dan business selection ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tadi. Sehingga business selection antara perusahaan A dengan perusahaan B, walaupun orientasinya sama-sama menjadi manajemen berbasis Pancasila atau mindful MBC, itu tidak berarti lalu industri yang dimasukin akan sama. Bisa berbeda. Yang penting adalah sudah align dengan nilai luhur yang dijunjungnya itu.
Kalau di Garuda Food adalah seperti ini, ada 7 larangan. Kami tidak akan masuk ke dalam bisnis seperti ini. Dagang senjata, makhluk hidup, daging, minuman beralkohol, racun, perjudian, dan prostitusi. Saya tidak akan masuk di dalam 7 bisnis ini di Garuda Food. Nah, kita masuk ke dalam sekarang inisiatif yang ketiga. Setelah nilai-nilai luhur dirumuskan, bisnis dipilih, didefine, bahkan kemarin di Garuda Food, nilai-nilai ini bahkan sudah dikukuhkan di dalam RUPS tahunan Garuda Food tanggal 3 Juni yang lalu, tanggal 2 Juni yang lalu. Itu sekarang sudah dimasukkan, diputuskan di rapat umum pemegang saham sehingga mempunyai kekuatan hukumnya. Nah, 4 inisiatif ini juga muncul dan salah inisiatif yang ketiga itu adalah conducive system. Conducive system, apa maksudnya? Sebuah perusahaan itu awalnya memang dipelopori oleh para pendirinya, tetapi dalam jangka panjang dia akan dilanjutkan oleh para profesional sehingga kekuatan bukan lagi ada pada tangan pendiri, tapi kekuatan itu ada pada organisasi. Transformation management, change management dalam bentuk transformation management ini hanya bisa terjadi kalau kita membangun sistem. Jadi sistem ini penting sekali. Mungkin bagi pendiri rada kurang nyaman di awalnya, karena kekuasaannya berkurang. Tetapi demi sustainability dalam jangka panjang, pengorbanan jangka pendek untuk sesuatu manfaat jangka panjang adalah sebuah keputusan yang sangat berharga. Kondusif sistem itu kalau di perusahaan kami dan saya kira di perusahaan lain juga sama, pada prinsipnya terdiri dari 3 manajemen sistem. Yang pertama adalah strategic management system. Ini bahan-bahan workshop semuanya ya, saya nggak bisa masuk terlalu dalam. Yang kedua adalah proses management system. Dan yang ketiga adalah improvement management system. Sekedar ilustrasi aja, kalau strategic management system itu adalah cabang manajemen yang muncul pada tahun 60-an, yang pada saat itu orang masih dunia dikuasai dengan functional management, utamanya zamannya F.W. Taylor, scientific management, itu adalah functional management. Marketing management, production management, dan sebagainya. Tetapi kemudian perusahaan-perusahaan yang excellent di bidang marketing, excellent di bidang keuangan, kenapa lalu kemudian tidak langgeng? Ternyata akhirnya para pakar manajemen menemukan bahwa ternyata functional management itu hanya mengadres functional excellence, hebat di bidang tertentu, marketing, keuangan, tetapi tidak mengadres sustainability of the enterprise, kelanggengan dari perusahaan itu. Inilah yang diadres oleh strategic management. Maka memang kita awali dari itu dulu, dari strategic management itu dulu. Nah, baru kemudian proses manajemen dan improvement management system. Nah, improvement management system inilah yang akan menjamin perusahaan akan langgeng, karena inilah corporate self-renewal. Inilah proses pembaruan yang ada di dalam perusahaan yang terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya, saya katakan, karena ini sudah dibangun sebagai sebuah budaya, maka setiap insan dalam perusahaan akan di-trigger untuk terus melakukan proses pembaruan. Baik, itu adalah inisiatif yang ketiga. Inisiatif yang keempat dan yang terakhir, ini agak panjang, yaitu adalah bagaimana kita kemudian, nilai-nilai sudah dirumuskan, bisnis sudah dipilih, ya, kemudian sistem sudah di-develop, tapi pada akhirnya segala sesuatu, manusia adalah yang terpenting. The man behind the gun, itu kata-kata itu sampai sekarang masih relevan. Oleh sebab itulah membangun manusia-manusia unggul yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh perusahaan dan kemudian diterapkan dalam perilakunya menjadi perilaku dari setiap insan, itulah menjadi faktor kunci untuk memastikan apakah perusahaan tersebut ke depan akan menjadi sebuah manajemen berbasis Pancasila atau MBC tadi. Kita masuk yang pertama, saya awali dulu sebelum masuknya di case tadinya di Garuda Food, saya awali dulu bahwa secara teori, itu LSI, Leadership Style Inventory, itu oleh Clay Laverty diperkenalkan ada 3 gaya kepemimpinan. Dan itu digambarkan dalam sebuah sirkumpleks, bayangkan ini sebuah jam itu kan ada angka dari 1 sampai 12, seperti di depan Anda lihat. Ini adalah gambar ini sebetulnya sederhana tetapi kompleks sekali karena ini himpunan dari berbagai teori psikologi yang utama yang sampai sekarang masih dianut. Anda bisa lihat sebelah atas itu
mengadres soal kebutuhan tentang rasa puas, satisfaction need, yang bawah itu adalah rasa aman. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang khawatir dengan job security karena masalah COVID, itu adalah di yang bagian bawah, yang atas adalah job satisfaction. Nah, yang sebelah kiri, bahwa kita dalam deal dengan people, itu tidak hanya menyangkut soal tugas, bukan hanya task management. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin berhubungan dengan anak buah Anda, anak buah dipanggil, diajak rapat, diajak diskusi, itu tidak hanya menyangkut task management, karena yang sebelah kanan jangan lupa ada people management-nya. People management-nya. Dan jam ini, 12 angka ini dibagi menjadi 3 zona. Zona hijau, zona merah, dan zona biru. Nah, sehingga 12 dibagi 3, setiap zona itu ada 4 ciri-ciri. Ayo kita lewatin berselancar satu persatu. Yang awal kita awali dengan zona hijau. Mohon maaf sekali lagi ya sekedar untuk ilustrasi singkat, karena sekali lagi ini juga bahan workshop yang dulu waktu kami memanggil Palladium, punyanya Bob and Dave, balance scorecard itu selama 2,5 bulan. Jadi kalau kemudian gambar ini saya presentasikan dalam waktu hanya 12 menit, tentunya menjadi sangat bisa dimaklumin, Anda tidak akan mendapatkan banyak. Tetapi intinya, gaya kepemimpinan hijau ini adalah gaya kepemimpinan yang disebut pasif defensif. Pasif defensif karena dia lebih banyak mengadres kebutuhan akan rasa aman. Yang ciri-cirinya yaitu adalah avoidant, ini orang yang tipenya adalah tipe menghindari lari dari masalah. Dependent adalah orang-orang yang tipenya tipe follower, yang ngikut aja, bergantung, anak mami begitu. Nah, yang ketiga adalah konvensional, konservatif. Dan yang keempat adalah approval. Approval itu adalah orang pemimpin yang memproyeksikan dirinya pada orang lain. Artinya kalau mau melakukan sesuatu, dia selalu berpikir, kalau saya melakukan kebijakan seperti ini, anak buah saya, atau rakyat, atau masyarakat, akan mempersepsi saya seperti apa ya. Nah, pemimpin yang gaya kepemimpinannya seperti ini, itu praktis dia tidak akan bisa berhasil. Hijau ini. Pasif defensif itu tidak bisa berhasil. Jadi jangan dipilih ya. Karena apa? Karena dia hanya berinteraksi dengan sisi orang saja, tugas tidak pernah disentuh, dan itu pun hanya untuk mengadres rasa amannya dia. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik dengan orang, sebetulnya bukan karena dia itu ada concern for people atau perhatian yang mendalam pada orang lain, tapi itu dia lakukan hanya semata-mata karena dia ingin dipandang baik. Yang merah sekarang, mohon maaf, ini waktunya kelihatannya memang cepat sekali. Yang kedua, style of leadership yang kedua adalah merah. Merah ini adalah defensif juga, tetapi agresif dia. Defensif tapi agresif. Kalau tadi itu pasif, ini agresif. Makanya disimbolkan merah, ciri-cirinya orangnya perfeksionis. Orang yang udahlah ngeliat orang lain itu gak ada yang benar gitu. Semuanya kurang aja gitu. Semuanya dicela, semuanya dikritik gitu. Kayaknya dirinya dia paling benar sendiri. Kompetitif. Nah, orang yang hidupnya tidak pernah mau menjadi kalah dengan orang lain. He can be second to anyone. Maunya itu pokoknya nomor 1 terus. Walaupun target tercapai, tapi kalau dia tumbuh 20%, kompetitor tumbuh 30%, dia pun merasa tidak happy. Karena dia kompetitif. Power, berorientasi pada kekuasaan. Dan yang terakhir adalah oppositional. Nah, itu udah pokoknya lihat orang lain itu pengennya kayak ngajarnya berantem melulu aja. Nah, orang merah ini bisa sukses, tetapi dia akan kelelahan dalam hidupnya. Dia berinteraksi dengan anak buahnya, dengan timnya, itu lebih kepada orientasi pada task management. Sebelah kiri ini masih ingat ya. Ini sebelah kiri ini task management. Kalau yang sebelah belah dari lingkaran ini sebelah kiri itu adalah task management. Dan itu pun sebagian adalah juga sebetulnya untuk mengadres rasa amannya dia dan statusnya dia. Untuk mengamankan statusnya dia. Merah ini bisa sukses karena dia sangat berorientasi pada task management, tetapi hidupnya akan kelelahan karena dia tidak pernah akan mengecap kebahagiaan. Itu red zone. Nah, ini gaya kepemimpinan yang ketiga, yang disebut dengan gaya kepemimpinan konstruktif. Ini juga sama, ada 4 ciri. Yang pertama, achievement. Orang yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Kalau tujuannya tercapai, targetnya naik 120%, naik 20% tercapai, dia happy. Kompetitor kok 130? Ya nggak apa-apa, berarti kita targetnya kurang challenging. Tahun depan kita stretch tujuannya, targetnya gitu. Jadi dia puas, syukurin aja yang sudah dicapai. Kedua, self-actualizing, ini adalah artinya orang yang mempunyai kemauan, dorongan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga,
yaitu adalah humanistic encouraging, ada concern for people, suka mengembangkan orang lain, anak buahnya, walaupun dia tahu anak buahnya itu sama dia sebetulnya tidak setia. Tidak setia, suka membicarakan di belakangnya, tetapi dia tidak peduli dengan itu semua karena dia memang mempunyai panggilan untuk mengembangkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu anak buahnya itu walaupun tidak suka dengan dia, tetapi dia mempunyai potensi yang luar biasa. Yang terakhir, afiliatif. Dia masih memperhatikan hubungan dengan orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, Anda lihat, gaya kepemimpinan ini, itu dia mengedres di bagian ke atas tadi dari lingkaran, yaitu adalah job satisfaction, dan dia seimbang antara task management dengan people management. Task management dengan people management. Maka orang ini akan sukses dan ya kira lebih panjang umur lah kira-kira gitu. Orang seperti ini akan sukses duniawi, kalaupun mati harusnya masuk surga gitu, kira-kira seperti itu. Kalau merah itu sukses duniawi, bisa aja matinya masuk neraka gitu. Kalau hijau barangkali juga menderita, mati pun belum tentu masuk surga gitu. Makanya jangan dipilih yang hijau itu. Pilihnya yang merah, biru aja. Kalau nggak bisa biru, ya sementara merah. Kalaupun ada merah, pelan-pelan ada migrate ke biru. Dan itu memungkinkan orang berubah dari merah ke biru. Jadi seperti ini gambaran secara keseluruhan. Sekarang masuk di Garuda Food, untuk membangun manusia seperti itu, di Garuda Food bangunannya seperti ini, bangunan lengkapnya. Bangunan lengkapnya seperti ini, dan ini dibacanya dari bawah ke atas. Anda lihat, diawali sama, seperti tadi, dengan yaitu corporate core value, CCV itu dirumuskan, ini pada arah spiritualnya, karena ini nilai-nilainya adalah nilai-nilai spiritualnya, walaupun juga ada nilai duniawinya. Kemudian, nilai itu adalah barang abstrak, dijabarkan jadi 5 mentalitas dasar. 5 mentalitas dasar ini kemudian, karena belum bisa diukur, dijabarkan lebih lanjut menjadi 7 perilaku kunci. Key behavior inilah baru memungkinkan kami mengukur apakah pribadi-pribadi unggul, kami menyebutnya di perusahaan kami, itu sudah menjalani nilai whether they live the value or not. Dan ini berlaku untuk semua insan di Garuda Food. Tetapi karena pemimpin itu penting, maka kami pun menjangkau secara khusus pemimpin dengan 6 ciri-cirinya yang kami singkat dengan nama CW4C itu. Kalau diperas, hasilnya itu bijaksana dan kompeten. Jadi pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin unggul yang kami mau bangun adalah pemimpin yang bijaksana dan kompeten. Bijaksana adalah mewakili tadi peaceful, nilai spiritual, kompeten mewakili tadi dinamiknya, sisi duniawinya. Artinya seorang pemimpin itu kalau mau sukses, dia tidak cukup hanya pinter saja, karena dia bisa mencelakakan orang lain, tapi sebaliknya dia juga tidak boleh hanya sekedar terlalu spiritual, tetapi tidak kompeten, maka dia juga akan kalah dalam persaingan. Bijaksana dan kompeten. Dan ini kalau di kamus bahasa besar bahasa Indonesia, ada terminologinya disebutnya sujana itu. Nah, Pancasila Style of Leadership itu, kalau dengan uraian tadi, yang akan dibangun di Garuda Food, dengan CW4C itu, pada dasarnya adalah the constructive style, dan ini bisa diukur. Ini sangat bisa diukur. Walaupun memang mahal ukurannya. Oke, saya masuk ke slide yang bagian kedua yang terakhir, bahwa 10 prinsip ekonomi eksekusi yang unggul ini jadi penting karena bangunan mengembangkan manusia dengan cita-cita seperti tadi, yang bijaksana dan kompeten, yang berakar pada nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya, itu hanya akan tinggal mimpi kalau kita tidak bisa melakukan execution management yang baik. Dan di Garuda Food itu ada 10 prinsip dalam eksekusi, 10 principle of excellent execution di dalam mengembangkan pribadi-pribadi unggul atau bijaksana dan kompeten atau sujana tadi. Jadi itulah bagaimana membangun mindfulness based school, company, MBC, mindfulness based company atau manajemen berbasis Pancasila, Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagian yang ketiga ini, metode yang digunakan adalah yaitu latihan hening. Latihan hening. Nah, latihan hening itu apa? Ini di Indonesia ini masih menjadi barang yang sangat awam, sangat asing, tetapi di Barat sudah berkembang jadi industri latihan ini. Diawali di Eropa, kemudian di Amerika dan Kanada, yang nilainya sudah, saya kalau nggak salah ingat, sudah sekitar 8 miliar US dollar
nilai bisnis itu semuanya. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian ini sebetulnya adalah local wisdom. Nanti saya akan sampaikan di sana. Nah, kenapa latihan mindfulness ini jadi penting? Karena latihan mindfulness ini jadi penting karena pikiran kita itu sukanya lari-lari. Seperti kayak monyet gitu, lari ke masa depan, mengkhawatirkan apa yang belum terjadi atau menyesali masa lalu. Pikiran kita tuh lari ke sana, lari ke sini, ke depan dan ke belakang. Tidak pernah berada di sini dan saat ini. Sehingga latihan mindfulness ini sebetulnya adalah kebiasaan yang selama ini disebut habit of running, lari-lari seperti itu, dibangun jadi kebiasaan baru, yaitu adalah habit of stopping. Saya terjemahkan di kebiasaan diam, dan itu latihannya adalah latihan mindfulness, atau disebutnya hening tadi. Nah, kita mau tunjukkan sebentar secara sepintas saja, bahwa latihan mindfulness ini sebetulnya adalah local wisdom. Di Eropa dan Amerika menjadi industri, miliaran US dollar, di Indonesia masih belum terlalu dikenal. Saya punya sekolah yang saya bangun, namanya Global Sevilla, itu saya dirikan bersama-sama Cak Nur, itu menerapkan soal latihan hening ini di sekolah, baik bagi siswa maupun bagi orang tuanya, dan tentu saja bagi guru dan staf-stafnya. Dan untuk itu kami mendatangkan konsultan dari Singapura. Singapura dari mana? Belajar dari Amerika. Padahal di Indonesia, ini adalah local wisdom ini kearifan lokal. Nah, ada dua referensi yang bisa saya ambil untuk membuktikan bahwa ini adalah kearifan lokal. Pertama, dalam kisah wayang yang dibawa oleh Dalang Ki Mantep Sudarsono, Kongso Adu Jago, dan yang kedua adalah Dendang Gulo. Nah, saya mau sedikit uraikan aja di Kongso Adu Jagonya Ki Mantep Sudarsono, yaitu dialog antara Semar dengan Arjuna. Semar mengatakan kepada Arjuna, menjawab pertanyaannya, bahwa mindfulness itu diterjemahkan menjadi 4 kata kunci. Heneng, hening, awas, dan eling. Heneng artinya dapat menghentikan geraknya keinginan yang tidak baik. Karena keinginan-keinginan kita ini banyak yang memang tidak baik. Ada keinginan yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu harus dihentikan. Ini sebetulnya bicara mind management sekali lagi. Yang kedua adalah hening. Hening artinya beningnya pikiran. Supaya tidak dikotori oleh kotoran-kotoran nafsu. Itu hening. Jadi jernih, itu pikirannya jernih, clarity, mind clarity. Yang ketiga, itu adalah awas. Awas artinya mata batin kita itu diawasi, mengawasi maksudnya, jangan kita itu diseret oleh keinginan hidup semata-mata. Maka kita akan terseret oleh arus. Dan yang terakhir, eling, yaitu artinya getaran keinginan yang selalu bersujud pada kekuasaan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Anda bisa lihat bahwa hening itu diterjemahkan menjadi 4 kata kunci seperti itu, heneng, hening, eling, dan awas. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Saya mau katakan bahwa tadi seperti sudah saya sebut bahwa perusahaan-perusahaan global itu di dunia banyak yang mempraktekkan mindfulness ini. Dan bahkan mereka mempunyai CMO. CMO itu artinya direct report-nya dari CEO dia. Bayangkan orang kedua itu. Chief Mindfulness Officer. CMO itu Chief Mindfulness Officer. Seperti Denton Law Firm, ini salah satu law firm terbesar. Dia bahkan mempunyai program yang 8 minggu. SAP, dia bahkan ukur itu, bahwa mindfulness practices itu return on investment-nya 200%. IBM, Google, Aetna, dan lain-lain. Nah, saya sampaikan slide berikutnya itu adalah bahwa manfaat dari latihan hening, yaitu ternyata dari penelitian yang dilakukan di Denton Global Law Firm itu, dia bisa menurunkan stres itu sampai dengan 1/3, 30% lebih, 33%. Well-being, bagi manusia yang seutuhnya, itu membaik menjadi 75%. Luar biasa. Emosi terkontrol sampai dengan 18%. Dan kinerja yang tinggi itu juga kemudian terbangun dan membentuk pemimpin-pemimpin yang penuh cinta kasih. Jadi menarik ya, cinta kasih, otentik, jujur, dan terhormat. Ini hasil penelitian.
bukan kata Sudamek ini. Baik, itu saya kira bab yang ketiga, metode untuk membangun manusia sujana tadi itu dengan latihan hening, yang sekali lagi ini adalah kearifan lokal. Saya akan teruskan dengan bab yang keempat terakhir, yaitu penutup. Masih ada waktu cukup, sekitar 9 menit. Yang pertama, saya mau bandingkan apa yang perbedaannya perusahaan pada umumnya, yang saya beri nama POB. POB itu Profit Obsessed Business, bisnis yang dikuasai oleh keinginan untuk mengejar profit, dengan mindfulness based business. Yang pertama, dilihat dari bisnis goal ya, profit obsessed business itu tujuannya adalah memang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga akan dikuasai oleh yang disebut itu BLM, bottom line mentality, mentalitas akan bottom line. Bottom line itu profit ya. Sedangkan MBB, mindfulness based business, ini ada yang nyebutnya MBC, ada yang nyebutnya MBB. Kalau MBC itu mengadres pada lembaganya, perusahaan. Kalau MBB itu setiap profesi. Profesional bisa menerapkan ini. Politisi pun bisa menerapkan seperti ini. Ya. ASN, pegawai negeri pun juga bisa menerapkan seperti ini. Nah, saya sengaja kasih warna yang POB itu merah, ini biru. Masih ingat tadi ya, style of leadership itu merah dan biru. Yang kanan biru itu business goal-nya. Dia menganut prinsip bahwa mata pencarian, livelihood, itu adalah jalan. Jalan itu apa sebetulnya? Jalan untuk mengembangkan diri. Anda tahu ya, kata kekayaan itu dalam bahasa Inggris disebutnya wealth. Dulu pada zaman Inggris kuno yang berasal dari bahasa Jerman, wealth itu ditulisnya bukan W-E-A-L-T-H, tapi W-E-L-T-H, tanpa huruf A. Ternyata wealth dalam artian itu, maknanya sama sekali berbeda. Dia adalah to be better, menjadi lebih baik. Jadi mata pencarian, profesi apapun yang Anda jalani, itu kalau kemudian dijalani dengan benar, justru Anda akan menjadi manusia yang lebih baik. Akan mengalami self-transformation. Inilah yang tadi saya katakan, kalau sama karyawan saya tanya, mau pilih mana? Hidup sukses, meninggal masuk neraka, atau hidup menderita, meninggal masuk surga. Ada pilihan yang ketiga, yang keempat jangan dipilih lah ya, sudah menderita masuk neraka jangan dipilih. Pilihan yang ketiga, hidup sukses, meninggal pun masuk surga. Nah, kalau kita profesi itu kita jadikan sebagai the way, terus tidak profesi itu bukan hanya dilihat dari sisi dimensi sekulernya saja, tapi profannya saja, tapi adalah juga dimensi spiritualnya, maka mata pencarian itu adalah jalan untuk juga menyiapkan kehidupan masa depan. Yang kedua, cara berbisnisnya. Kalau yang POB itu profit obsessed business, itu kompetitif. Berarti ya merah ya, dominan, power. Dan kadang-kadang pendekatan hukum dilakukan, bukan kadang-kadang, pendekatan hukum dilakukan, tapi hanya sebatas untuk mencapai tujuan. Bahkan kalau perlu melobi kepada penguasa supaya hukum dibuat untuk menunjang bisnisnya. Sedangkan MBB itu cara bisnis bukan hanya pendekatan hukum semata-mata, tapi etika diperhatikan, pendekatan nilai-nilai spiritual juga digunakan. Kemudian cara berbisnisnya sudah benar, lalu kekayaan yang diperoleh, bagaimana mau digunakannya, dan bagaimana sikap batinnya kita terhadap kekayaan tersebut. Orang yang profesinya profit obsessed business, maka dia akan berpegang kepada pendekatan shareholder value. Kalau kita mengukur kinerja perusahaan, itu ada 3 cara pengukuran performance management system, yaitu adalah shareholder value, total quality management, dan balance scorecard yang biasa banyak dipakai 3 ini dalam performance strategic performance management system. Nah, di dalam konsep yang shareholder value itu yang penting adalah saya nanam hari ini 100 rupiah, 3 tahun lagi harus menjadi 300 rupiah. As simple as like that. Dan tentunya kemelekatan terhadap kekayaannya tinggi sekali. Sedangkan yang MOB ini, EBB, dia menggunakan kekayaan dan sikap batinnya
yang diadres bukan hanya shareholder, tapi stakeholder, dan itu sesuai dengan kontribusinya masing-masing, prinsip keadilan. Dan kemelekatannya pun terhadap kekayaan juga menurun. Artinya sukses tetap dikejar, tetapi tidak kemudian diperbudak dengan kekayaan yang dimiliki, dilekatin sedemikian rupa. Dan perusahaan yang POB itu shallow ecology. Artinya ini memandang ekologi secara dangkal, alam itu adalah sesuatu yang bisa dieksploitasi dan dikuras habis oleh manusia. Lawannya adalah deep ecology. Manusia hanya bagian dari sebuah ekosistem. Dia tidak boleh mengeksploiter alam. Jadi kalau sekarang ini terjadi COVID, Bapak dan Ibu sekalian, tolong dilihat bahwa sesungguhnya kita sudah diingatkan dari langit bahwa ini ada dimensi spiritualnya COVID ini, karena juga ini akibat ketidakseimbangan dalam alam yang diciptakan karena keserakahan hidup manusia, karena shallow ecology. Yang sebetulnya di tahun 1960-an oleh seorang filosof dari Norwegia, Ernie Naes, itu dia sudah memperkenalkan konsep deep ecology itu, tapi sampai sekarang masih belum diperhatikan. Nah, yang shallow ecology itu anthropocentric, manusia pusat dari alam. Sedangkan deep ecology pusatnya bukan manusia, tapi pusatnya adalah ekosistem secara keseluruhan, network centric. Saya sambung dengan takeaways dari apa yang sudah saya presentasikan supaya esensi-esensinya ditangkap. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, uraian saya tadi itu pertama, nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Dan itu adalah sebuah paradigma yang saling merajut satu sama lain. Melihat kehidupan adalah sebuah paradoks, bukan dikotomi. Yang kedua, Pancasila dengan paradigma itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Nilainya universal dan paralel dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tadi seperti yang saya katakan berulang kali, bahwa profesi dan spiritualitas, whatever business you are in, whatever profession you are, itu dengan spiritualitas itu paradoks, bukan dikotomi. Itu bisa diintegrasikan. Dan pada saat itu diintegrasikan, maka mata pencarian is the way. Mata pencarian adalah jalan itu. Baik untuk meraih sukses duniawi maupun untuk menyiapkan perkembangan spiritual kita, self-transformation. Yang berikutnya, 4 inisiatif membangun MBC tadi, atau manajemen berbasis Pancasila, ada 4 ini, merumuskan nilai, memilih bidang usaha, membangun sistem yang kondusif, dan membangun pribadi-pribadi unggul, atau sujana-sujana tadi, yang mempunyai 2 ciri utama, kompeten, bijaksana, dan kompeten. Dan gaya kepemimpinan Pancasila itu adalah constructive style. Constructive style itu zona biru tadi. Dan ciri-ciri pemimpin Pancasila, yang tadi saya katakan CW4C, nah diperas jadi bijaksana dan kompeten itu, yang kalau diperas jadi itu, bijaksana dan kompeten. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah akhir dari presentasi. Saya akan tutup dengan sebuah video singkat untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Bahwa sekali lagi sesungguhnya kita nggak bisa hidup sendirian. Hidup itu saling merajut. Hidup itu adalah sebuah network. Kalau itu kita terapkan, maka supplier itu adalah bagian integral dari perusahaan. Customer adalah bagian dari integral dari perusahaan. Supporter kita, bank dan sebagainya yang membentuk sebuah value net, itu adalah bagian yang merupakan satu kesatuan. Kita tutup dengan video singkat ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, itulah the power of gotong royong. Dan MBB ini, mindfulness business ini, sedang kami tuangkan dalam sebuah buku yang mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa kami luncurkan
untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya kembali ke ruang utama. Terima kasih.